Salam. Suatu kali ada seorang pembina di gereja berkhotbah di depan ribuan orang di sebuah ibadah pemuda. Dan dia bilang, ayo dong teman-teman, tunjukkan fungsimu sebagai garam dan terang di sekitar. Tunjukkan kehebatanmu jadi orang muda dan jadilah inspirasi bagi orang lain. Kemudian ada orang berpikir, aduh kak, saya bukan pelajar yang berprestasi. Tidak punya usaha yang besar, bukan karyawan yang dianggap oleh bos. Saya nggak punya apa-apa, hidup saya pas-pasan. Lalu inspirasi apa yang bisa saya berikan? Saudaraku sekalian, saya dan kamu bisa berpikir demikian. Namun firman Allah memberikan kabar baik. Kita dapat menjadi inspirasi bagi sesama sesuai porsi kita masing-masing, sekecil apapun itu. Semua orang bisa melakukannya. Mau bukti? Ingatlah, Yesus memiliki murid-murid yang punya kelemahan. Mereka banyak nelayan kasar, bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang yang sempurna. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, hidupi kebenaran firman setiap hari. Firman yang dihidupi akan menghasilkan gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang tidak sama dengan dunia. Hanya orang yang berani berbuat di luar kebiasaan yang mendapat perhatian lebih. Ketika dalam berbisnis harus menyogok, kita tetap jujur. Ketika ulangan di sekolah banyak orang menyontek, kita tetap jujur dan belajar makin tekun. Walaupun mungkin hasilnya tidak sebaik orang lain, tapi setidaknya kita bersyukur karena hasilnya murni. Kita bersuka cita karena mengikuti firman Tuhan. Saudaraku, keputusan yang kita ambil berakibat di dua hal: memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Yang kedua, mulai berikan inspirasi dari hal-hal sederhana. Kita tidak perlu menunggu sampai tiba di puncak kesuksesan, lalu kita bisa memberi inspirasi kepada orang lain. Bagi kamu yang pelajar, belajarlah dengan rajin. Tidak terlambat mengirimkan tugas misalnya. Tidak curang. Engkau memiliki kreativitas dan berkontribusi positif bagi teman-temanmu. Untuk kalian yang karyawan, bekerjalah giat dan disiplin, tidak korupsi, dan berinisiatiflah membantu orang lain. Bagi para orang tua, kasih anak-anakmu dan jadilah teladan bagi mereka. Dan kita para masyarakat, jadilah warga negara yang baik. Ikuti protokol kesehatan, karena masih banyak orang yang gak percaya kalau COVID itu ada. Dengan budaya yang baik ini, kita dapat menyadarkan orang dari kebiasaan buruk mereka. Walaupun orang lain tidak mengakui secara langsung, tapi keteladananmu bisa membekas di hati kecil mereka. Ingatlah, bertindak kecil dan nyata lebih baik daripada bermimpi besar tapi tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, tampillah yang terbaik. Orang sering bilang kalau pemberi inspirasi adalah orang yang berkeliling dunia untuk berceramah, menjadi motivator di depan ribuan audiens. Ya, bisa saja itu benar, tapi tidak semua orang dapat menjadi pembicara karismatik. Atau pemberi inspirasi adalah mereka-mereka yang sudah berhasil dan sudah memiliki follower jutaan orang di medsosnya. Ya, bisa juga benar, tetapi ingatlah, Anda dan saya bisa memberi inspirasi. Asah bakatmu dan jadilah inspirasi bagi sekeliling. Keluarkan kualitas yang kamu punya. Kamu suka menyanyi? Nyanyikan lagu yang bagus. Berlatihlah terus. Kamu suka menulis? Tulislah hal-hal yang baik dan membangun orang lain. Daripada kita menulis-nulis sesuatu di medsos untuk tujuan memaki, mencaci orang dengan tulisan kita. Kalau Anda berbakat di bidang olahraga, berlatihlah dan mulailah cetak prestasi. Saudaraku,
kenali diri dan jadilah inspirasi dengan cara kita sendiri. Tidak perlu ikut-ikutan tren atau menjiplak gaya orang. Ingatlah, dunia ini makin jahat, tetapi kamu bisa berikan kebaikan bagi sekitarmu. Cahayamu mungkin kecil, tapi ingatlah, cahaya yang kecil bisa mengusir kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.